Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin jemaah kajian tafsir tematik Asyidra Nurul Hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga terhormat Ustadz Kiai Haji Ilham Qasim MA selaku pembimbing kajian tafsir tematik Al-Qur'an. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Khair. Baik, jamaah kajian tafsir tentang Al-Quran, itu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan menghadiri dan mengikuti kajian kita yaitu kajian tafsir tematik Al-Quran di mana pada pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas surah ke 105 yaitu surah Al-Fil di mana surah ini terdiri dari 5 ayat dan juga termasuk golongan surah Makkiyah. Baik, sebelum kita mulai pembahasan kita, mari kita bacakan suratul Fatihah, yang dimana kita niatkan dengan ikhlas, yaitu untuk diri kita, keluarga kita, dan juga saudara-saudara kita, guru-guru kita. Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan juga diberikan kemudahan dalam segala urusan. Dan juga diberikan semangat dalam mengikuti kajian-kajian tafsir tematik lainnya. Baik, ala hadiniyah wa ala kutin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk memperbanyak kesempatan, mari kita simak itu pembahasan surah Al-Fil ini pada yang terhormat Bapak Ustadz Kiai Haji Ilhamul Qasim MA. Pada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah juga kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita. Memasuki pembahasan surah yang ke-105 yaitu surah Al-Fil. Semoga kiranya dengan mengkaji surah ini Allah akan selalu membimbing kita dan melindungi kita. Jangan sampai menjadi manusia gajah, manusia alfil, Ganesha men, ya. Manusia gajah. Amin ya robbal alamin. Amin. Kita mulai dengan melihat apa arti dan makna di balik judul Al-Fil surah ke-105 ini. Al-Fil artinya gajah. Jadi surah ke-105 ini Allah namakan dengan nama hewan yang sangat familiar di kalangan kita. Gajah. Dulu pernah surah kedua Al-Baqarah. Ada juga surah An-Naml. Al-Baqarah sapi betina. An-Naml semut. Ada juga An-Nahl lebah. Tapi sekarang Allah berikan judul 105 ini dengan Al-Fil artinya gajah. Tentulah seperti yang pernah kita bahas dalam surat-surat yang dimulai dengan nama hewan. Ada maksud Allah menamakan surahnya yang mulia ini dengan mengambil nama makhluknya dari kelompok hewan atau binatang.
Sekarang kita akan lihat kenapa 105 ini Allah berikan nama dengan Al-Fil. Al-Fil artinya gajah dalam surah 105 ini berkaitan dengan peristiwa bersejarah, yaitu serangan dari tentara bergajah. Jadi ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha, gubernur Yaman ketika itu, dengan membawa banyak sekali gajah. Ada yang mengatakan 1.000, ada yang mengatakan lebih dari itu. Gajah yang dibawa, bukan kuda yang ditunggangi, karena memang bukan untuk perang, tapi untuk menghancurkan. Di gajah itu kekuatannya lebih besar dari kuda dan siap untuk menghancurkan dengan kekuatan yang besar itu. Di Abraha ini, apa motifnya untuk menghancurkan Baitullah? Nah, itu dari berdasarkan data sejarah, alasan utamanya adalah karena dia iri. Kenapa Ka'bah yang ada di Mekah itu, yang disebut dengan Baitullah, bangunan yang sangat sederhana itu, kenapa mempunyai daya tarik yang luar biasa? Mekah bukan sekarang saja ramai dikunjungi. Mekah dari dulu telah dikunjungi oleh semua orang dari pelosok bumi. Nah, itu seperti janji Allah yang tertera pada surah 22. Pada surah 22, surah Al-Hajj, ayat 27 dikatakan begini. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, panggil manusia untuk datang kemari. Mereka akan datang dari seluruh penjuru bumi. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. Sudah ketemu Zilan? Sudah. Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Ya, rupanya di balik rahasia kenapa Baitullah, rumah Allah itu ramai didatangi oleh manusia dari seantero dunia ini, karena di baliknya ada panggilan suci yang diperintahkan Allah kepada Ibrahim untuk memanggilnya bila muadzin haji, sehingga orang pergi haji disebut dengan memenuhi panggilan Nabi Ibrahim. Sejak dulu, karena haji merupakan rukun Islam yang telah disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Hal itu membuat gubernur Yaman, Abraha, kakek dari Najasyi, itu cucunya Najasyi itu teman Nabi. Nah, walaupun dia orang Kristen semula, tapi dia sahabat Nabi. Jadi kakeknya Abraha, nah itu mendirikan katedral, mendirikan gereja besar yang indah sebagai tandingan supaya orang tidak lagi ke Mekah, tapi beralih ke Yaman. Sehingga jalur perdagangan, nah itu alasan motif bisnisnya, supaya jalur perdagangan lempang sampai ke Yaman, tidak tertahan di Mekah. Dan pemicunya, konon kabarnya dikatakan, bukannya orang banyak datang ke gereja itu, tapi balas suatu ketika ada yang ngotori gereja itu. Maaf-maafnya ada yang BAB di sana. Wah, itu memicu kemarahannya, sehingga tidak menunggu lama, dia perintahkan tadi serdadunya, hancurkan Ka'bah. Itulah dia sejarah dari Al-Fil, penyerangan dari pasukan bergajah dengan tujuan menghancurkan Baitullah. Tahun itu, peristiwa pasukan bergajah itu tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang kalau dalam data sejarah dikatakan terjadi pada tahun 571 Masehi. Dan ketika itu belum ada kalender.
orang-orang Arab dulu menamakan kalendernya tahunnya sesuai dengan peristiwa. Jadi Nabi dikatakan lahir tahun gajah. Belum ada Hijriah, tahun gajah. Itu dijadikan tahun pertama. Tahun gajah 1, tahun gajah 2, dan nanti dirubah dengan tahun Hijriah. Setelah setelang berapa lama Umar memerintah menjadi khalifah umat Islam. Tapi intinya adalah Al-Fil ini, inti dibaliknya adalah pasukan bergajah yang ingin untuk menghancurkan Baitullah. Mari kita lihat ayat pertama yang memuat kata-kata Al-Fil di surah 105 ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. 105 ayat 1. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Nah, tidakkah kau perhatikan? Nabi kan belum lahir. Kalau begitu apa maksud tidakkah kau perhatikan? Tidakkah kau ambil pelajaran? Karena peristiwa pasukan gajah menyerbu itu turun-temurun diceritakan dari mulut ke mulut. Lalu Allah katakan, Muhammad, saat kau lahir dulu, kau perhatikan apa makna di balik pasukan gajah yang ingin menghancurkan rumah Allah ini. Nah, di situ ada kata al-fil, yaitu gajah. Tapi yang disorot adalah ashabil fil, serdadu gajah, pasukan bergajah, bukan gajahnya. Itulah arti dari al-fil, sedangkan makna di balik al-fil ini adalah menyadarkan manusia agar bersikap yang benar terhadap kekuatan yang dimilikinya. Kalau dulu Abraha punya kekuatan dan dia milih kekuatan menghancurkan Ka'bah itu gajah, bukan yang lain. Karena maksudnya memang menghancurkan. Nah, itu sindiran menyadarkan manusia, memberi makna. Kalau kita punya gajah, semacam gajah, bukan binatang gajah, tapi semacam gajah, kekuatan yang dapat menghancurkan. Hati-hati, gajah kekuatan besar itu bukan untuk menghancurkan. Dia untuk hal-hal yang lain. Tuh, makanya di Waikambas gajah dilatih main bola. Saya nggak pernah nonton itu ya. Mungkin di YouTube ada ya. Ya artinya gajah, nah itu bisa digunakan untuk yang lain yang lebih bermanfaat. Jangan gunakan gajah kita, kekuatan besar kita untuk merusak. Nah itu dalam Quran dikatakan orang-orang punya kekuatan, tapi untuk merusak dikatakan itu manusia gajah, manusia berbelalai. Seperti dikatakan di surah 68. Pada surah 68 ada sindiran terhadap manusia gajah. Nah, dilambangkan dengan kata-kata di ayat 16 surat 68. Sanasimuhu 'alal khutum. 68 surah Al-Qalam ayat 16. Lihat. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Nah itu, dia nggak dikatakan hidung. Kalau hidung itu anfun. Ini khurtum. Kami beri tanda di belalainya. Jadi artinya hidungnya itu sudah bukan hidung lagi. Hidungnya sudah mirip belalai. Untuk menyindir, hati-hati. Jangan sampai kau menjadi ganisamen. Manusia gajah. Merujuk kepada ashabul fil. Orang-orang yang punya kekuatan. Tapi digunakan untuk menghancurkan kebenaran. Jangan sampai begitu. Jadi khurtum, belalai, tapi dikatakan untuk manusia, sekali lagi menyadarkan, hati-hati. Ingat ashabil fil, pasukan bergajah yang sudah di atas kertas pasti bisa hancur itu baitu. Ternyata rupanya rencananya tidak terwujud, malah berbalik menjadi bencana.
Intinya adalah sekali lagi al-fil menyadarkan manusia. Hati-hati dengan kekuatan yang kita miliki. Jangan gunakan untuk merusak. Kalau digunakan untuk merusak, Allah katakan jangan sampai kamu menjadi manusia berbelalai. Ashabul fil yang berikutnya bukan ashabul fil, tapi manusia-manusia berbelalai. Nah, mungkin ini menjadi ide dari orang. Kalau Quran mengatakan manusia punya belalai, artinya kok dia mempunyai kekuatan untuk merusak, maka manusia lain yang suka membuat kerusakan juga disebut manusia berhidung panjang. Namanya Pinocchio. Jadi hidung dijadikan sebagai tanda manusia telah tidak benar lagi. Telah menggunakan kekuasaan dan kekuatannya bukan untuk yang benar. Hidung bukannya menjadi hidung, telah berubah menjadi belalai. Hidung bukan lagi menjadi hidung untuk menghirup kehidupan ini, bertasbih kepada Allah. Memberi kehidupan bagi yang lain, malah merusak, menghindarkan manusia dari mendapatkan kehidupan. Nah, kita lihat contoh manusia khurtum, tidak pun dia merusak Baitullah, tapi merusak tatanan masyarakat, merusak ekonomi masyarakat, membuat manusia tetap dalam kemiskinan, tidak ada usaha untuk meningkatkan kesejahteraan melalui manusia gajah yang tertera di surat 68. Mari kita lihat kembali 68 ayat 16 yang telah dibaca tadi. Silakan dari ayat 16 diulang dan disambung. Sanasimuhu 'alal khurtum. Silakan. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Terus, siapa Sungguh, ini manusia? Terus. sungguh kami telah menguji mereka, orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Nah, itu seperti Abraha. Pasti kita akan luluh lantakkan Baitullah. Lanjut. Tetapi mereka tidak mengecualikan dengan mengucapkan insya Allah. Insya Allah. Kata-kata Allah tentulah menunjukkan keimanannya kepada Allah. Tapi Abraham mengatakan tidak ada bisa menghalangi. Beberapa kelompok di Mekah dan juga orang-orang Arab sekitar Mekah pernah mencoba menghalangi. Tapi melihat kekuatan tak terlawan, tak tertandingi, mereka akhirnya mengurungkan diri. Ada yang coba tapi terbantai. Oleh karena itu, gubernur Makkah ketika itu wali kota, selevel wali kota Makkah ketika itu kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Itu dia punya onta sempat dirampas oleh Abraha. Ada mengatakan sebanyak 200 ekor. Itu datang itu yang namanya kakek Nabi. Datang menghadap Abraha. Nah, apa maksud kalian datang? Kata kami tidak menyerang, kata Abraha. Enggak menyerang Mekah, enggak. Kami ingin menghancurkan saja. Jadi coba kalian mengungsi. Karena sebentar lagi itu akan kami ratakan tuh Baitullah. Kira-kira begitu kata-kata Abraha. Kata Abdul Muttalib, oke. Itu Baitullah pemiliknya Allah. Allah akan melindunginya. Tapi kalau onta-onta itu pemiliknya aku. Tolong serahkan onta yang kau curi. Ya kayak gitu. Abraha bingung deh. Ya ini orang wali kota kok nggak punya semangat juang. Bukannya mati-matian membela Baitullah. Malah mengurus yang namanya ontanya yang tadi dicuri. Nah, kata Abraha, kata Abdul Muthalib, dia yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan rumahnya akan dicederai. Itu Abraha sesumbar mengatakan tidak ada yang dapat menghalangi. Tidak pakai insya Allah. Lanjut. Ayat selanjutnya, 18. Sekarang 19. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Terus. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Nah, kalau dalam versi Alfil, mereka akan menjadi seperti daun kayu dimakan ulat. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, Alfil sebagai suatu sejarah, pelajaran bagi manusia, namun manusia-manusia ashabil fil, penunggang gajah,
pemilik gajah, pemilik kekuasaan untuk menghalangi kebenaran tetap ada sampai hari kiamat. Makanya Allah katakan, hati-hati, jangan kamu menjadi ashabul fil yang tersisa, yang membuat onar yang sama di zaman yang berbeda. Nah, uzubillah min dzalik. Itulah arti dan makna di bawah judul ashabil fil atau al-fil. Sekarang kita lihat pola hubungannya dengan judul yang lalu, al-humazah. Bila judul yang lalu menjelaskan tentang bersikap yang benar terhadap mulut. Mulut itu diberikan Allah kepada kita untuk memberikan pencerahan, memberi sinar. Allah katakan mulut itu hendaknya memberikan penerangan. Itu makanya mulut dikatakan memberikan penerangan atau nur. Itulah sebabnya Menteri Penerangan bukan yang memberikan tadi membuat lampu, tidak. Menteri Penerangan membuat lampu jalan, enggak. Menteri Penerangan memberikan penerangan. Menteri Penerangan itu artinya orang yang memberikan informasi yang baik. Karena informasi atau kata-kata hendaknya ditujukan untuk menerangi manusia dengan kebenaran. Seperti diisyaratkan di surat 9 ayat 32. Surah 9 surah At-Taubah. Ayat 32 mengatakan, yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurah walau karihal kafirun. 9:32. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut, ucapan atau ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Nah, bila judul yang lalu menjelaskan tentang bahaya mulut, bersikap yang benar terhadap bicara. Jangan sampai bicara kita memadamkan cahaya Allah. Maka surat sekarang mengingatkan, jangan sampai kekuatan yang kita miliki digunakan untuk menghancurkan syiar-syiar Allah. Jadi mulut itu memadamkan cahaya Allah. Maka fil bisa pula merubuhkan rumah Allah. Maksudnya menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Jadi ada orang menggunakan kekayaannya, menggunakan kekuasaannya, bukannya untuk menyiarkan, membuat terang syiar Allah, menjadi agung dan bercahaya, tapi justru menghalang-halangi. Itu telah sering kita baca, kita ingatkan kembali melalui surat 8 ayat 36. Al-Anfal surah 8 ayat 36 menggambarkan ada orang yang kekuasaan hartanya dan kekuasaannya digunakan untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kalau dahulu betul-betul menghancurkan Baitullah, tapi bentuk yang lain adalah menghalang-halangi manusia dari jalan kebenaran. Mari kita lihat surat 8 ayat 36. Innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri. Dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Sama, settingnya sama. Orang-orang yang punya feel digunakan menghancurkan kebenaran akan berakhir dengan penderitaan. Itulah dia hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang. Jangan menjadi humazah, memadamkan kebenaran dengan kata-kata, yaitu dengan mencela, dengan mencaci, padahal kebenaran adalah
Allah yang Maha Suci, yang mulut tadi digunakan untuk menjelaskan, untuk menerangi manusia, memberikan pencerahan, kesejahteraan. Tapi mulut terkadang membuat orang menjadi sakit hati, membuat keonaran. Itu hampir sama dengan alfil. Tapi medianya, kalau humazah adalah kata-kata, kalau alfil medianya adalah harta dan kekuasaan. Ya, karena itu hubungannya bila judul yang lalu menghancurkan kebenaran lewat kata-kata, maka judul sekarang menghancurkan kebenaran lewat kekuasaan. Sama-sama akan berakhir dengan bencana dan penderitaan. Na'udzubillah min dzalik. Sampailah kita pada bagian ketiga. Pesan-pesan penting yang didapat dari peristiwa Ashabul Fil. Jadi setiap peristiwa yang tadi mempunyai kesan mendalam tertuang dalam sejarah seperti Ashabul Fil, nah itu Allah mengingatkan, coba ambil pelajaran. Sama ketika penghuni Madinah, ya ketika Nabi pertama hijrah, bukan saja Madinah itu dihuni oleh umat Islam yang Nabi hijrah ke sana, di sana juga ada umat Kristiani, ada orang Yahudi. Nah, mereka orang Yahudi tadi ternyata ingkar janji sehingga akhirnya diusir dari Madinah. Mereka membuat benteng, mereka kira benteng mereka tidak akan tembus. Tapi Allah membuat hal yang mereka tidak duga, hancur. Seperti dikatakan di surah 59. Ayat 2. Pada surah 59, ayat 2, Walladzi, dialah yang telah mengeluarkan. Silakan. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran. Wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Nah, hal yang sama berlaku di surah Al-Fil ini. Pesan pertama adalah ambil pelajaran. Di pesan-pesan dari Al-Fil ini pertama, ambil pelajaran dari orang-orang yang menggunakan kekuasaan di jalan yang tidak benar. Itu berlaku dari dulu sampai sekarang. Ambil pelajaran. Pelajari, ambil sebagai iktibar supaya jangan mengulangi. Diambil pelajaran dari orang-orang yang menggunakan kekuasaan dengan cara yang tidak benar. Mereka semua hancur. Itu pelajaran. Tidak ada seorang pun yang tadi menantang Allah. Yang orang itu berusaha untuk menghancurkan syiar Allah. Yang tidak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun orang-orang seperti tidak kuasa. Karena yang melakukan tadi yang mengcover, yang menghalangi penghancuran itu Allah sendiri. Makanya ambil pelajaran. Karena Allah akan turun tangan. Allah akan turun tangan untuk menghancurkannya. Itulah makanya ayat pertama dalam tafsir dikatakan, kenapa dikatakan fa'ala rabbuk? Karena Allah langsung yang akan menghadangnya. Mari kita lihat kembali ayat pertama. Ara'aita alam taro. Ara'aita sama dengan alam taro. Walladzi. Ayat pertama tadi baca ara'aita allazi. Alam taros. Ya, alam taro. Alam taro kaifa. Fa'ala rabbuk. Ada kata fa'ala rabbuk. Ya. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Nah, itu dia. Itu pesan pertama. Perhatikan bagaimana Allah menghancurkan orang-orang yang menggunakan kekuasaan di jalan yang tidak benar. Ambil pelajaran. Itu pesan pertama. Ambil pelajaran.
Pesan kedua. Pesan kedua peringatan bagi orang yang merencanakan tadi. Kalau tadi pelajaran bagi kita yang tadi melihat peristiwa itu, maka pesan kedua ditujukan kepada orang-orang yang melakukan itu. Pesan kedua berbunyi, ingatlah balasan itu segera akan datang tanpa disadari. Jadi maksudnya pesan kedua ini kalau mau diringkas, rencana jahat akan menimpa diri sendiri. Mari kita lihat ayat kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Iya, mereka punya rencana. Tapi di balik rencana mereka, di situ rencana Allah. Mereka pilih gajah. Gajah itu kalau masalah lari, kurang tadi dibandingkan dengan kuda. Dan karena itu, mereka tidak bisa lari jauh. Dikejar oleh serdadu Allah. Burung ababil, yang walaupun mereka seperti kuda, tetap akan terkejar. Tapi artinya strategi mereka itu merugikan diri sendiri. Hal yang sama pernah terjadi di masa Fir'aun. Strategi Fir'aun karena dia mendapatkan info kerajaannya akan tumbang oleh anak laki-laki yang lahir di tahun itu, maka dia buat pengumuman anak laki-laki yang lahir tahun ini, siapapun dia, bunuh. Itulah makanya terjadi pembunuhan besar-besaran di masa Fir'aun berkuasa. Rencananya dengan membunuh anak laki-laki, maka kutukan yang berasal dari ahli nujum, paranormal yang ada di samping Fir'aun, yang mengatakan hati-hati paduka, kerajaan ini akan hancur di tangan anak laki-laki yang lahir tahun ini, itu tidak terrealisasi. Karena anak laki-laki yang lahir akan dibunuh. Nggak ada. Jadi batal itu tadi yang prediksi dari ahli nujum. Tapi rupanya Allah dengan rencana jahatnya itu malah menukik dirinya sendiri. Anak laki-laki itu justru ala Musa yang dibawa oleh istrinya yang mengatakan jangan bunuh. Coba. Jadi rencana, di balik rencana jahat ada rencana Allah yang tidak disadari. Artinya rencana jahat akan berbalik kepada pelakunya. Tentang Fir'aun, mari kita lihat di surah 28 ayat 4. Dari ayat 3 bisa, ayat 3-nya 28 ayat 3, inna fir'auna ala fil ar. Ini rencana Fir'aun tertuang di ayat 3. Sesungguhnya Fir'aun, silakan. Ayat 4, Zat. Inna Fir'aun. Ayat 3 aja. Oh, Ayat ayat 4 3. ya. Sesungguhnya Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun ayat berapa? Ayat 4. Ya. Baik. Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, yaitu Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Nah, rencana Fir'aun. Rencana Allah berjalan, justru anak laki-laki yang seharusnya dibunuh menjadi anak angkatnya. Mari kita lihat ayat 8. Maka dia pungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Rencana jahat oleh orang-orang yang merencanakan untuk menghancurkan kebenaran, itu terkadang yang membuatnya hancur. Bukan dari luar, dari dalam sendiri. Jadi makanya Allah katakan mereka merencanakan. Allah punya rencana. Dan terkadang rencana Allah itu ada dalam rencana mereka sendiri. Artinya rencana mereka di luar di luar dugaan, menghancurkan mereka sendiri. Lihat surat 3 ayat 54. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin.
Ayat berapa Ustaz? Ayat 54. 54. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Itu mereka buat rencana, tapi rencana itu akan membinasakan mereka, berbalik menghancurkan mereka sendiri. Nah, itulah dia pesan yang kedua setelah pertama tadi ambil pelajaran bahwa orang-orang yang melakukan makar, melakukan usaha-usaha menghancurkan siar-siar Allah akan berhadapan dengan Allah sendiri. Yang kedua, rencana jahat itu akan berbalik kepada pelakunya sendiri. Nah, itu dikatakan di pesan kedua. Sekarang kita sampai pada pesan ketiga. Kalau tadi pesan kedua, rencana jahat itu batal karena rencana itu rupanya berbalik untuk menghancurkan mereka sendiri, maka yang ketiga adalah berhati-hatilah terhadap pasukan Allah yang tak terduga. Nah, kalau ini sifatnya dari luar. Kalau tadi dari dalam. Kalau dari Abraha tadi rupanya di kelompok itu sendiri, di gajah itu sendiri. Gajah itu sendiri yang lari, yang membuat mereka tunggang langgang. Gajah berantem sama gajah. Kalau sekarang pesan yang ketiga ini itu yang dari luar sekarang. Berhati-hatilah terhadap pasukan Allah yang tak terduga. Pasukan Allah dalam surah Al-Fil ini disebut dengan Toiron Ababil. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Ayat 4 dan 5 kembali ke surat 105, silakan. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, itu dia. Itu serdadu Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Serdadu Allah pernah dikirim ketika Fir'aun melakukan hal yang sewenang-wenang setelah Musa tadi telah menjadi nabi. Nah, itu mereka melihat kebenaran dari mimpi raja yang mengatakan dihancurkan oleh anak yang lahir benar terjadi. Fir'aun langsung tadi membuat beberapa hal untuk menghancurkan kebenaran yang dibawa oleh Musa. Karena mengira dia Tuhannya. Tuhan itu Allah Fir'aun, demikian. Tapi Allah kirim pasukan-pasukan yang tak terduga. Seperti dikatakan di surah 7 ayat 133. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع. Maka 7 kami kirimkan 133. Ya. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa. Jadi tentang Allah itu tidak seperti yang kita duga. Dia datang tanpa diduga. Tofan, belalang, kutu, katak, darah. Serdadu ilahi di samping malaikat yang Allah turunkan untuk menguatkan hati orang beriman seperti yang dialami Nabi saat melihat pasukannya sedikit dan musuh itu banyak. Terakhir kita lihat surat 8. Pada surat 8 Al-Anfal ayat 9. إذ تستغيثون ربكم. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan kamu, lalu itu dikabulkannya untuk kamu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Itu malaikat. Itu serdadu Allah. Tapi serdadu Allah tidak hanya di langit. Serdadu Allah juga ada di bumi.
bahkan mungkin dari hal yang tidak disadari. Kita lihat sebagai pembandingnya ayat surat 48 ayat 7. 48 surah Al-Fatih ayat 7. Walillahi junudus samawati wal ardh. Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, sudah dia beberapa pesan penting dari peristiwa gajah. Ashabul Fil, judul surat 105 ini, pesan-pesannya pertama ambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang monumental, yang tadi peristiwa yang bersejarah, yang terus terukir dan diketahui sepanjang zaman. Peristiwa penghancuran yang direncanakan oleh pasukan bergajah, yang berbalik menghancurkan pasukan bergajah itu sendiri, pesannya adalah ambil pelajaran dari peristiwa itu. Bahwa Allah akan menghadang dengan kekuasaan Allah tanpa batas. Dan nomor dua adalah rencana jahat untuk menghancurkan berbalik pada pelakunya. Dan ketiga, hati-hati. Ada serta dua Allah yang tak disadari, yang siap menghancurkan orang-orang yang melakukan makar itu. Semoga ini dapat menjadi pelajaran bagi kita dan kita Amin. tetap berada pada jalan kebenaran. Dan Allah membantu kita dunia dan akhirat. Amin Amin. ya rabbal alamin. Sadaqallahun azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran pada Ustaz Muhammad Qasim MA telah menyampaikan materi tentang surah Al-Fil. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu kita buka tanya jawab bagi Bapak Ibu sekalian, atau jamaah sekalian yang ingin bertanya bisa menyalakan mic-nya atau mengangkat tangan. Silakan. Bertanya. Ya, gimana Bu? Silakan. Sehat Bu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Jadi Pak Ustadz, sebagai orang beriman kita selalu sandaran kita memang Allah. Segala sesuatu kita menghadapi kesulitan, menghadapi masalah selalu mohonnya kepada Allah. Namun kadang-kadang kok lama gitu ya, kok mendapatkan jawaban dari Allah atau dari permohonan kita. Itu bagaimana Pak sikap kita Pak? Iya. Karena kadang kalau melihat seperti yang Bapak sampaikan tadi dalam surat Al-Fil ini, gemes gitu ngeliatnya kok begini terus saya maaf contoh Palestina dan sebagainya dan Iya. kita juga itu Iya. bagaimana Pak sikap kita Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perasaan seperti ini kok lama banget. Ini bukan Ibu sendiri tuh Bu. Itu bahkan ada pada masa Nabi. Nabi hampir begitu. Katanya, itu kapan sih? Kalau katakan Allah kata-kata tadi enggak sebentar lagi. Cuma kita nggak tahu. Kita cuma lihat seperti yang kita inginkan. Rupanya enggak. Yang sebelum terjadi itu proses sedang terjadi. Makanya dikatakan itu rencana mereka berbalik. Jadi artinya tidak pun seperti yang kita harapkan segera, itu sedang terjadi. Jadi walaupun belum kelihatan seperti yang kita gambarkan, kita inginkan kan udah seperti yang kita rencanakan, enggak begitu. Rencana Allah sedang terjadi, bahwa Nabi juga pernah mempertanyakan itu tertera di surat 214. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatkumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Baik, saya bacakan artinya. Ayat berapa? Surah Ayat 2 ayat 200. 214. Baik. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ayo ingat,
pertemuan itu dekat. Kita belum lihat dengan mata kepala seperti yang kita inginkan, tapi pertemuan itu sedang berjalan. Tenang ya. Kira gitu, Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Bajus, apa kabar Pak Bajus? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, ya. Eh, yang pertanyaannya, Pak, ini saya pertama yang kita pahami dulu kalau soal Al-Fil ini kan hanya pasukan gajah menghancurkan Mekah. Nah, Allah membalasnya dengan, iya. tapi ternyata mempunyai makna dan pesan yang luar biasa. Artinya betul-betul orang kafir itu melaksanakan hal yang tidak baik, ya, dan itu sudah dinaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, ya, artinya innalladzina kafaru dan sebagainya. Ini bahwa orang kafir itu jelas berbuat kejahatan kepada kita orang Muslim yang beriman, menghalang-halangi, ya. Tapi ada yang abu-abu, itu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal Iya. yawmil. Nah, ini bagaimana menyikapi, karena kalau yang kafir ini jelas perbuatan mereka itu ingin menghalang-halangi kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang mereka lakukan itu selalu menginginkan kita berbelok dari jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang yang abu-abu ini, yang mengatakan iman tapi tidak beriman, dan dia juga telah diberikan ketenangan oleh Allah, dia membuat kerusakan, dia berbohong, dia mengkhianati, dan sebagainya. Nah, bagaimana apa kaitannya dengan surat An-Nisa 4 ayat 114, bahwa tidak ada suatu pembicaraan yang rahasia kecuali orang-orang yang ingin berbuat baik dan bersedekah dan sebagainya. Ini kan yang tidak pernah kita dengar dari usaha-usaha Muslim dan Muslimah tentang mengrealisasi ayat 114 surat An-Nisa tadi. Nah, ini menghadapi yang abu-abu seakan-akan dia berbuat baik tapi ternyata menipu. Nah, kita sendiri ya harusnya ada suatu hal kegiatan yang tidak ada lain pembicaraannya itu berbuat baik, bersedekah, melakukan kebaikan yang lain dan sebagainya. Ini mohon pencerahan ini bagaimana sikap kita orang yang kepada yang abu-abu tadi. Kalau yang kafir saya yakin itu jelas, yang kafir itu jelas kita jangan mencontoh kepada mereka. Terima kasih. Iya. Iya, yang pertama karena tadi Bapak baca ayat 8-nya wa minan nas, ada yang disambung ke ayat 9. Al-Baqarah 9 mengatakan yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Jadi artinya jangankan kita, Pak. Allah saja ditipunya. Mereka abu-abu itu. Jangankan kita. Allah pun ditipu. Tapi kata Allah, kau tidak pernah menipu siapapun. Yang kau tipu hanya dirimu sendiri. Karena kehidupan ini tidak hanya dunia. Hidup ini berlanjut ke akhirat. Kau merasa menang, merasa. Itu bukan kenyataan. Itu hanya perasaan. Tapi tidak akan terkecoh. Karena kekuatan cepat atau lambat itu akan hilang. Makanya di surat tentang orang abu-abu, surat 63 ini, surat orang abu-abu ini sengaja Allah buat khusus orang abu-abu. Itu sikap yang lain. Kalau tadi pertama Allah katakan, udah, ya jangan katakan kenapa aku ditipu, kenapa gini, atau aku saja ditipunya. Nah, tapi dia hanya menipu dirinya sendiri. Pada surat 63, ayat 4, Allah katakan berhati-hati. Berhati-hati itu artinya jangan kita ikut seperti itu. Apa? Menjadi bahagian.
Pada surat 63 ayat 4 dikatakan begini. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimana mereka dapat dipalingkan dari kebenaran. Jadi Allah tanya, kenapa sih mereka gini? Awalnya tanya apa? Kenapa mereka gini? Mereka tuh musuh sebenarnya. Karena kalau orang kafir, dia kelihatan nih enggak? Ini musuh. Yang sepertinya musuh sebenarnya. Penampilan mereka mengagumkan. Kata-kata yang didengarkan. Tapi kata Allah, mereka musuh yang paling nyata. Hati-hati. Nah, salah satu caranya adalah supaya jangan masuk kelompok mereka. Disebutkan di surat 4. Dari 4 Bapak baca ayat 114. Mari kita bandingkan dengan 140. 140. 140. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Jadi mulailah dengan hati-hati. Jangan duduk bersama mereka, membicarakan hal yang sama. Alihkan. Jangan sampai nanti pergaulan kita membuat terseret. Hati-hati. Terutama saat berkenaan dengan firman Allah. Kira-kira gitu Pak. Beberapa tunjuk tentang apa yang ditanyakan tadi. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baik, terima kasih pada Pak Firdaus Salam dan juga Bu Khalidah Syahrir telah bertanya. Semoga terjawab dan juga semoga kita bisa menyimak ya. Baik, kita lanjut sesi berikutnya yaitu sambutan. Ini dari Ketua Yayasan kita, Hormat Dr. Andes Haji Syahri Tanjung MBA. Pada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, kita bersyukur dan bersabar. Saya pikir mungkin itu modal yang paling utama. Karena kalau kita tidak bersyukur, kita nggak tahu di mana kita berada. Sebaliknya kalau kita tidak bersabar, memang ada satu proses yang Bapak katakan tadi. Kebetulan pertanyaan itu dari istri saya yang mengenai, artinya kita kok lambat banget nih ya. Jadi memang itulah ya panduan atau petunjuk dari Allah tentang Al-Fil ini ya. Jadi bahwa pertama ini merupakan pelajaran ya. Pelajaran. Tadi Bapak sudah secara ya apa namanya secara keseluruhan telah menjelaskan tentang peranan daripada orang-orang yang jahat ini ya. Nah, contohnya tentunya Abraha ini. Abraha baru muncul saat sekarang pun ada ya di negara kita ini sekarang ini ya Pak ya. Jadi itu nggak usah khawatir. Jadi sudah diberi jawaban oleh Allah dengan soal fil ini. Pertama, rencana jahat itu akan terlaksanakan pada awalnya, tapi pada akhirnya dia akan pertama oleh dirinya sendiri rencananya itu gagal ya. Bahkan potensi yang ada pada dirinya berbalik pada dirinya. Mungkin perpecahan di antara mereka dan sebagainya. Itu pelajarannya. Yang kedua, Allah sudah menjanjikan itu nggak akan dibiarkan, bahkan akhirnya jelaskan masuk neraka semua kan Pak. Jadi sekali lagi ya, kita masuk surga. Cuma yang penting bahwa memang kita harus sabar aja. Ya sekali lagi bahwa ini merupakan satu yang berjalan dalam skala mikro maupun makro Pak ya. Bahkan dunia sendiri ya.
Ya, jadi saya Iya. pikir sekali lagi kita beruntung karena kita sebenarnya kita udah tahu ya dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup dan kemana kita akan kembali. Jadi sekali lagi modalnya Pak menurut saya adalah kita bersyukur saja, Iya. ya sabar. Jadi tidak pernah artinya apa namanya buruk sangka pada Allah, hati-hati itu Iya. ya. Nah, Betul. yang kedua, ya sekali lagi bahwa kita harus yakin dan membina sebaik-baiknya ukhuwah di antara kita ya, untuk supaya tadi beberapa hal ya, memang dalam kenyataan banyak sekali sekarang orang berani menyerempet-nyerempet ya Al-Quran Pak ya, bahkan membicarakan tentang Nabi Muhammad. Saya pikir kalau yang suka apa apa namanya memonitor berita-berita selalu ada yang semacam itu. Tapi sekali lagi bahwa kita sudah punya pegangan, mudah-mudahan yang sampai kepada hari ini luar biasa Pak. Insya Amin. Allah akan menambah keimanan kita. Amin. Demikian tanggapan dari Amin. saya. Kita bersyukur dan bersabar. Amin. Amin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dr. Andes tadi Syarif Tanjung MA telah menyampaikan tambahannya atau sambutannya. Baik, mungkin selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kita serahkan kepada Tuhan Muhammad, Pak Ustadz Kiai Ilhamul Qasim MA. Dan beliau dipersilakan. Baik, sama-sama kita membacakan kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم مالك مالك إياك نعبد إياك نعبد وإياك إن الصراط نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت الصراط عليهم غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نسألك اللهم ربنا الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. Kami mohon padamu ya Allah kebaikan seluruhnya, baik yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, baik sedang berjalan maupun yang akan menyusul nanti. Hindarkan kami ya Allah dari segala kebusukan, keburukan, kejahatan dan bencana, baik yang kami sadari atau tidak kami sadari, baik sedang berjalan sekarang ataupun yang akan menyusul nanti. Engkau yang maha pengasih, Allah kasihi kami. Oh maha pelindung ya Allah, lindungi kami. Oh ya Allah yang maha bijak, berikan kepada kebijaksanaan sehingga kami dapat menyadari dan mengerti tentang apa makna hidup dan keberadaan kami di muka bumi ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu Dilan ya, semua Bu Ya, ya. Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita telah menyimak pembahasan yaitu pada pertemuan kali ini yaitu surah Al-Fil, surah ke-105, mana semoga telah disampaikan tadi pesan-pesannya, semoga kita bisa mengamalkan dan menjalankan pesan-pesan tersebut. Baik, kita cukupkan kajian kita dengan membaca hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan Pak Syahrir? Pak Syarif. Berdiri. Ya, Bapak Ibu. alhamdulillah baik-baik semua. Sehat-sehat. Sehat-sehat selalu. Amin. Ya. Amin. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Hati-hati ini, lagi musim hujan nih. Jaga kesehatan Bapak Ibu semua. Ya, Ya, terima sama kasih. Saya akhiri.